Dari 30% ini, saya lihat ternyata sebagian besar itu ada di kategori-kategori seperti farmasi, kosmetik, sama makanan. Jadi 3 kategori ini, terus lebih dari setengah menangnya itu berada di atas 2 kali rata-rata industri. Sekarang ini banyak sekali brand-brand yang lahir di era e-commerce itu, yang dari kalangan UMKM itu, yang dia sudah nggak usah harus masuk ke dalam top 5 itu kan. Dia cukup dengan memiliki ceruk pasar tersendiri tadi, dia sudah bisa punya revenue puluhan bahkan ratusan miliar. Halo pemirsa, kembali lagi di podcast dari Redaksi SWA bersama saya Arilia, jurnalis SWA, part of SWA Media Group. Ini episode yang ke-19 dan kali ini kita akan mengulas sebuah topik yang sebenarnya sudah lebih dari 20 tahun diulas di majalah SWA, yaitu Indonesia Best Brand. Dan di tahun ini, tahun 2025, Indonesia Best Brand 2025 ini mengangkat tema strategi pemasaran kreatif untuk menang di era multikanal. Nah, topik ini sebenarnya sudah diulas di majalah SWA edisi 16. Bagi pemirsa yang mau mendapatkan majalah ini bisa didapatkan di e-commerce dan Gramedia Digital. Jadi bisa diakses di sana ya. Nah, hari ini untuk mengulas lebih dalam mengenai topik tersebut, kita sudah kedatangan 2 narasumber, yaitu Bapak Aryono Kurnianto, Direktur Riset Mars Digital Indonesia, dan Bapak Sujat Maka, Wakil Pemimpin Umum Majalah SWA yang sebelumnya juga adalah pemimpin redaksi Majalah SWA. Selamat sore Pak Aryo. Selamat sore Mbak Lili, terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini ya, podcast SWA. Dan terima kasih sudah datang di ruangan podcast kami. Oke, dan selamat sore Pak Sujat Maka. Selamat sore Lili, selamat sore pemirsa semuanya. Oh ya, saya lupa mention tadi, kita tuh hari ini berada di kantornya Mars Digital Indonesia. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai topik ini, nanti kita akan berbincang dengan Pak Aryo dan juga Pak Sujat Maka. Nah, sebelum lanjut saya mau ngingetin juga untuk jangan lupa like dan subscribe kanal YouTube dari Redaksi SWA. Oke, kita mulai saja nih. Saya mungkin duluan dengan Pak Aryo ya. Pak Aryo, mengenai Indonesia Best Brand 2025 ini, mungkin Pak Aryo bisa jelasin dulu di awal ini apa pembaruan metodologi untuk Indonesia Best Brand atau IBA ya, kita menyebutnya IBA 2025 ini, khususnya definisi untuk TOM brand, TOM ad, brand share, satisfaction, dan gain index dibanding dengan tahun lalu. Silakan Pak Aryo. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada SWA ya, kita sudah bekerja sama selama kurang lebih 23 tahun Pak ya. Betul. Jadi sudah usianya sudah lebih dari 20 tahun. Iya. Untuk acara Indonesia Best Brand Award ini sudah 23 tahun, sejak tahun kalau nggak salah tahun 2002 ya. 2002 ya. 2003. Nah, selama 23 tahun itu memang kita variabelnya tuh hanya 5 variabel. TOM brand, yaitu merek yang diingat oleh si responden. Lalu ada TOM ad itulah iklan yang paling diingat oleh responden. Brand share itu adalah merek yang dikonsumsi oleh si konsumen. Lalu ada brand satisfaction, adalah tingkat kepuasan terhadap merek yang mereka konsumsi. Dan gain index adalah kemampuan merek untuk mengakuisisi merek pesaing ataupun konsumen yang belum mengkonsumsi merek ya. Itu namanya gain index. Nah, tahun ini kita melihat ingin melakukan penyegaran juga terhadap metodologi PBA. Kita juga awalnya sempat discuss bareng dengan SWA, nanti ada Pak Muko juga, ada variabel yang mungkin bisa ditambah
Jadi lebih relevan dengan tuntutan zaman lah istilahnya. Akhirnya kami setelah berdiskus, kami menambahkan 2 variabel nih. Variabel loyalitas ya. Nah ini artinya kita ingin melihat apakah si konsumen itu kalau puas, apakah ikut juga dia loyal terhadap mereknya. Karena dari berbagai penelitian juga di luar sana, konsumen yang puas itu belum tentu loyal. Makanya kami menambahkan variabel loyalitas itu untuk melihat, mengcapture gimana sih kondisi masyarakat Indonesia ini. Apakah masyarakat Indonesia ini emang seperti itu? Apakah mereka hanya puas tapi tidak loyal atau bagaimana? Dan ternyata memang inline gitu. Hasilnya inline. Hasil kami inline artinya kepuasan di survei ini itu mencapai 90%. Sedangkan loyalitasnya ternyata hanya 60 atau 70%. Artinya ada konsumen yang puas, tapi mereka tidak loyal gitu. Jadi kepuasan ini belum tentu belum tentu inline juga dengan loyalitas. Ternyata memang ada gap di sana gitu. Nah itu ternyata itu yang ingin kami capture di tahun ini. Nah di variabel kedua kami menambahkan juga rekomendasi, tingkat rekomendasi si konsumen. Jadi ini inline juga dari terhadap consumer journey-nya. Kan consumer journey itu ada nama awareness ya, aware terhadap merek. Terus kita menggunakan, lalu dia puas, dia loyal, dan kemudian dia mau nggak sih untuk merekomendasikan merek itu kepada orang lain ya, misalnya ke temannya, keluarganya gitu. Nah itu yang kami capture di tahun ini supaya lengkap nih si variabelnya nih. Jadi yang mendapatkan predikat pemenang ini memang merek yang best of the best lah ini. Karena pengukuran itu komprehensif dari awareness ya sampai brand share, satisfaction, loyalitas dan rekomendasi. Nah itu yang tahun ini kita tambahkan 2 variabel itu. Menarik tuh Pak tadi kepuasan naik sementara kepuasannya naik tapi tomnya itu tadi nurun gitu ya Pak. Ya, itu ada penjelasannya kah? Tahun ini memang ada hal yang menarik. Kita lihat kepuasan beberapa kategori itu kepuasannya tinggi, sedangkan awareness-nya turun gitu. Baik awareness merek maupun awareness iklan gitu. Nah itu saya lihat terutama pada kategori kosmetik. Kosmetik itu awareness-nya turun, karena kepuasan naik. Nah, penjelasannya gini. Jadi kita ngukur pas awareness itu adalah top 5. Top 5 merek di industri kosmetik ya. Itu top 5-nya awareness-nya turun. Kenapa gitu? Kita lihat merek-merek bawahnya ternyata awareness-nya naik. Jadi top 5 itu awareness-nya turun, sedangkan merek-merek yang kecil-kecil ini kan kosmetik itu istilahnya sekarang banyak lah, boom gitu ya. Yeah. Merek-merek kosmetik itu pada ada merek lokal segala macam ya. Itu boom. Jadi mungkin awareness-nya terbagi nih. Jadi merek yang teratas dibagi-bagi merek dengan bawah-bawahnya. Nah, otomatis si konsumen aware-nya nggak cuma si merek yang lama atau yang besar, tapi dibagi merek-merek yang kecil nih. Nah, cuma ternyata kepuasan dari top 5 itu malah naik. Nah, ini kami lihat si konsumen ini ya kalau untuk kosmetik mereka sudah kalau sudah pakai gitu ya, pakai kosmetik ya sudah cocok, maka otomatis akan puas dong. Ya. Dan kami lihat si produk-produk si top 5 ini terus memperbaiki dirinya lah. Terus berinovasi gitu ya. Jadi produknya semakin bagus gitu untuk si top 5-nya. Jadi makanya penjelasannya mereka turun karena memang ada banyak merek baru, tapi kepuasan si top 5-nya sendiri ini di kosmetik ya meningkat gitu. Karena memang produknya semakin baik. Oke. Jadi mungkin bisa disebutkan si konsumen ini
kepuasan itu dia tetap dapatkan di yang top 5 itu tadi. Ya. Tapi untuk tingkat awareness itu tadi terbagi-bagi karena ada banyak merek-merek baru, pendatang baru yang masuk. Tapi pertanyaannya gini Pak, kenapa si pendatang-pendatang baru ini bisa mendapatkan perhatian juga? Itu apakah konsumen punya perilaku mencoba-coba brand yang baru atau exposure sosial media Iya. dan sebagainya? Karena memang yang kecil-kecil ini kita lihat ya sangat masif di sosial media ya. Oh. Kadang mereka sangat viral gitu kan. Bagi kosmetik mungkin mereka melakukan menggait KOL atau influencers tertentu kan. Terus ada juga yang ya tanda kutip mungkin ada yang fleksi segala macam gitu kan. Jadi semakin boom lah di sosial media gitu. Jadi awareness konsumen itu ya tadi terbagi dengan si merek kecil-kecil tadi. Tapi untuk kepuasan tetap yang top 5 yang existing itu tadi yang Betul. mendapatkan. Existing tetap naik. Dan untuk top ad-nya itu sendiri untuk iklan itu kita lihat turun di tahun ini. Pada turun gitu. Karena ya saya lihat memang konsumen mungkin sudah jenuh dari iklan gitu. Kan kita di berbagai kanal gitu kan ada sosial media dibanjirin iklan istilahnya ya. Yeah. Ada iklan ini, iklan A, B, C. Yang mungkin konsumen juga tidak terlalu melihat iklan, tapi tidak tahu iklan apa sih yang tadi saya lihat gitu. Tadi saya lihat iklan apa ya? Memang iklan banyak gitu. Tapi tidak aware aja dia. Akhirnya pas kita survei, kita gali, kita tanya kan, iklan apa sih yang Anda ingat? Kadang suka lupa gitu, atau kadang suka balik-balik gitu. Suka salah menyebut. Mungkin karena kebiasaan kita kan scroll terpenting. Mungkin juga karena itu tadi ya, aspek rekomendasi dari user tadi ya. Jadi mungkin dia mengenal produk tapi tidak pernah lihat iklannya, tapi dapat rekomendasi dari user yang lain. Dari teman yang lain atau keluarga yang lain. Selain itu Pak Aryo, apalagi ya temuan kunci tentang konsolidasi top 5 tadi itu dan implikasinya bagi peluang challenger pada 2025? Nah, pada tahun ini kita juga mengukur untuk brand value ya, kita bandingkan si brand value ini, kita bandingkan dengan rata-rata industrinya. Artinya brand value untuk kategori farmasi katakan, farmasi kita bandingkan dengan rata-rata industri farmasi. Jadi kalau kosmetik ya kita bandingkan dengan rata-rata industri kosmetik gitu. Nah, kita temukan bahwa di top 5 ya, di top 5-nya itu sebagian besar ternyata rata-ratanya tuh di bawah 2 kali rata-rata industri atau saya ikat RTI ya. Artinya apa? Artinya si merek juara 1, 2, 3 ini ketat gitu. Dalamnya ya, saling nempel gitu. Artinya mereka bisa aja tahun depan si 22 ke 21, 23 ke 22 gitu, bisa saling berganti-gantian gitu. Dan di pemenangnya sendiri ya, artinya di posisi pertamanya brand value tinggi di setiap produk gitu. Itu hanya 30% yang si brand value-nya itu di atas 2 kali RTI atau rata-rata industri. Sedangkan 70% tuh sisanya yang pemenangnya itu, jadi si pemenang dengan dua-dua ya deketan, tipis banget gitu. Nah ini artinya apa ya? Bagi pemenangnya ini memang ini suatu sinyal mereka harus waspada lah. Mereka akan gampang disalip oleh si challenger gitu kan. Tapi bagi si challenger atau bagi merek di bawahnya ini sebenarnya peluang gitu. Peluang buat bisa naik tingkat. Nanti asalkan mereka mungkin gimana cara mereka untuk strategi komunikasinya, strategi distribusinya melalui berbagai multi kanal ya, mungkin nanti gimana kreatifnya mereka supaya bisa melawan si pemenang si yang posisi pertama ini. Oke, nah itu tadi bocoran menarik tuh bagi teman-teman para brand manager dan marketing manager mungkin ya, bocoran menarik dari Pak Aryo tadi untuk siap-siap bisa
mungkin tahun depan naik sebagai pemenang. Nah, kita ke Pak Moko. Ini SWA tahun ini temanya adalah strategi pemasaran kreatif untuk menang di era multikanal. Ini kenapa angle ini Pak di tahun ini? Ya, ini tentunya sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh brand pada saat ini ya. Ketika landscape maupun medan tempur dari pemasaran ini sudah menjadi multikanal, di mana masing-masing kanal itu memiliki karakter, memiliki DNA yang berbeda-beda, yang dia harus dikelola dengan baik dari sisi distribusi maupun dari sisi untuk komunikasi atau lebih tepatnya periklanan begitu. Ini membutuhkan ilmu, membutuhkan disiplin tersendiri, dan ini menjadi sebuah tantangan yang sangat challenging ya di era sekarang ini. Makanya kemudian SWA mengambil tema itu. Nah, tantangan lainnya ini adalah perubahan perilaku konsumen, di mana perilaku konsumen ini sangat dinamis. Ambil contoh, kalau mereka dulunya hanya menuntut produk gimana supaya tersedia, mudah didapatkan, dengan cepat, dengan aman, tetapi sekarang tuntutannya udah lebih tinggi lagi. Mereka juga menginginkan brand itu yang mempunyai reputasi bagus, brand yang bisa merespon dengan baik isu-isu yang terkait dengan ESG, isu-isu yang terkait dengan lingkungan, isu-isu yang terkait dengan governance, bahkan juga inklusivitas. Nah, ini karena konsumen generasi milenial dan generasi Gen Z ini adalah sangat senang dengan isu-isu seperti ini dan mengharapkan brand mereka itu dapat mempunyai reputasi baik yang seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam sajian utama SWA yang kali ini yang bisa udah beredar di pasaran, ini selain kami mengangkat hasil survei Best Brand 2025 secara komprehensif, di mana tabel itu kami tampilkan secara lengkap sehingga pemilik brand itu bisa melakukan evaluasi ya, berkaca di situlah, atau kemudian juga dia bisa melakukan evaluasi terhadap strategi marketing mereka. Kenapa posisi saya di bawah? Kenapa brand value saya skornya kok hanya sepertiganya dari nomor 1 misalnya gitu kan? Nah itu kami tampilkan secara lengkap, secara komprehensif dan juga disertai dengan analis dari pakar marketing. Nah di luar itu kami pun menampilkan studi kasus atau bedah kasus ya, teman-teman semua biasa menyebutkannya seperti itu, dari best brand ya yang menjadi pemenang-pemenang di survei ini yang dari berbagai sektor gitu. Jadi tujuan kami adalah kami ingin mengulik, kami ingin belajar, kami ingin mendapatkan gambaran strategi apa yang mereka lakukan dalam tadi itu mengelola, mengorkestrasi multi channel tadi, baik untuk distribusi produk maupun untuk sarana komunikasi, sehingga brand mereka itu bisa terus relevan, brand mereka itu bisa terus sesuai dengan ekspektasi dari customer-nya, yang ujungnya skor brand value-nya kan kemudian menjadi yang terbaik. Nah, begitu kan. Nah, itu artinya kan brand mereka itu bisa relevan, bisa memuaskan pelanggan, bisa diloyali, dan sudah sampai ke tahap yang direkomendasikan sama konsumennya. Nah, itulah kira-kira yang bisa diperoleh para pembaca kalau membaca SWA yang edisi ini. Kira-kira nanti ada studi kasus itu yang mungkin bisa dijadikan sebagai benchmark maupun inspirasi bagi brand lain gitu. Ternyata konsumer sekarang itu sudah se-advance itu ya Pak, melihat sebuah brand itu sampai dengan isu yang terkait dengan ESG dan sebagainya juga menjadi perhatian mereka ya Pak. Betul, dan itu sangat sensitif itu buat terutama untuk milenial dan sama Gen Z. Nah, ini Pak Moko dari tadi menyebut multikanal. Ini multikanal dalam hal apa Pak? Komunikasinya atau kanal pemasarannya kah? Ya, tadi seperti disebutkan Mas Haryono, jadi dua-duanya. Jadi multikanal dari distribusi itu kan ada outlet konvensional itu, misalnya katakanlah minimarket, kemudian swalayan atau warung, kemudian kalau outlet modern, bukan outlet modern ya, digital outlet itu misalnya e-commerce, social commerce, kemudian ada juga chat commerce. Nah itu semuanya harus dikelola dengan baik dan masing-masing itu mempunyai karakter yang berbeda-beda gitu. Nah, komunikasinya pun seperti itu, harus memiliki strategi, apalagi sekarang kan eranya digital marketing kan. Jadi bagaimana dia bisa mengkomunikasikan produk itu melalui
sarana media sosial, melalui sarana TikTok dan lain-lain gitu, sehingga karena brand-brand anak muda itu kan sekarang yang dilihat bukan lagi TV atau apa, tapi handphone yang ada sosial media, dan dia kerjanya kan scroll gitu kan. Nah itu biasanya wah ini ada brand baru, itu langsung nyangkut di situ misalnya gitu. Betul. Nah berarti kemudian editorial atau redaksi SWA dengan sengaja menyoroti atau memilih yang tampil di majalah SWA ya Pak. Nah itu yang dijadikan studi kasus tadi. Dijadikan studi kasus. Itu kriterianya apa Pak untuk mengambil atau menyoroti pemenang dan akhirnya jadi semacam Hall of Fame ya di majalah. Itu kriterianya seperti apa Pak? Itu sebetulnya mungkin terkait dengan ini. Terkait dengan kenapa dalam edisi sekarang ini SWA itu ada predikat, tidak hanya, kalau dulu kan selama 23 tahun survei Indonesia Best Brand ini, jadi perhatian kan hanya tertuju kepada merek juara 1 Pak ya, Pak Riono ya. Seolah-olah merek juara 2, 3, dan 4, 5 itu kayaknya dilihat dengan sebelah mata. Padahal mereka sebetulnya juga udah masuk dalam kriteria brand value minimal sehingga bisa masuk ke dalam tabel itu. Nah, alangkah kayak anak tiri kan kalau kita nggak perhatikan. Makanya kemudian kita rencanakan, kita bikin bahwa gimana kita juga kasih apresiasi lah kepada merek-merek yang udah masuk dalam top 5 itu. Nah, ini Pak Ariono yang membuat kriterianya ini. Jadi kriterianya itu kan kita kemudian ada yang penghargaan excellent, kemudian ada very good, kemudian ada good. Nah, excellent itu dia yang skor brand value-nya itu mencapai 2 kali lipat atau lebih tinggi dari rata-rata industri tadi, RTI tadi. Yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau yang very good itu yang skor brand value-nya itu antara 1 sampai di bawah 2 kali lipat. Sementara yang good itu yang skor brand value-nya itu di bawah 1. Nah, karena itu pada kesempatan ini alangkah bijaksananya juga ini SWA dan Mars ini mengucapkan selamat juga Pak Aryo ya kepada brand yang masuk top of 5 itu ya, baik yang dia mendapat predikat excellent, very good maupun good. Gitu Lili. Berarti sebenarnya yang peringkat 2 dan seterusnya itu juga punya best practice yang tetap bisa dipelajari ya Pak? Karena mereka juga sudah masuk ke dalam top of 5 dan mungkin dia juga sudah memiliki gain index yang tinggi dan menjadi ancaman nih buat brand yang ada di urutan nomor 1. Dan ini berarti bagi pembaca nanti di saat membaca yang edisi Best Brand ini jangan cuma lihat rankingnya aja, tapi coba dikulik isi dari masing-masing profil yang sudah tampil di Indonesia Best Brand, karena bisa dipastikan mereka yang masuk di top 5 ini semuanya punya cerita best practice yang bisa dijadikan pelajaran untuk semua pemasar tentunya. Jadi jangan berkecil hati walaupun dia hanya di peringkat 2 atau di peringkat 3 atau di peringkat 5. Gitu. Bahkan kan tadi saya bilang itu si brand value-nya ketat ya. Jadi mau very good, mau good itu sebenarnya beda tipis sebenarnya. Jadi saat ini mungkin bisa saja dia good, tapi tahun depan bisa jadi dia naik kelas jadi very good atau bahkan jadi excellent gitu. Nah itu siapa saja tuh yang masuk top 5 nanti bisa dikulik di majalah SWA edisi Indonesia Best Brand. Perbincangannya makin menarik, tapi kita akan break dulu sejenak setelah yang satu ini. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, SWA.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. SWA.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian.
kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa_media_inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya. Oke pemirsa, kita kembali lagi. Nah, saya mungkin kembali dengan Pak Moko. Ini kan ada beberapa, ada banyak brand yang kemudian masuk di list Indonesia Best Brand 2025 ini. Seperti diantaranya ini ada Bank Syariah Indonesia, ada Dana, Mr. DIY, GMT, MyBCA. Menurut Pak Moko, pola strategi apa yang paling konsisten yang mendorong mereka untuk konversi lintas kanal? Jadi beberapa brand yang disebutkan tadi kebetulan kami kupas untuk bedah kasus tadi. Nah, setelah kami pelajari, kami melakukan wawancara, kemudian kami melakukan penulisan, itu ada benang merahnya ternyata. Ada benang merah yang membuat mereka itu kenapa bisa menjadi best brand kira-kira. Jadi mereka ini, kan tadi ada tantangan kan, ada tantangan multikanal, ada tantangan perilaku konsumen yang makin dinamis gitu kan. Nah, mereka ini tidak menjadikan tantangan-tantangan ini sebagai hambatan, tapi justru menjadikan tantangan ini sebagai semangat untuk berinovasi, semangat untuk melakukan transformasi. Nah, kemudian mereka melakukan transformasi, baik organisasi maupun transformasi digital, sehingga mereka menjadi organisasi yang lincah, organisasi yang responsif, adaptif, dan juga menjadi organisasi yang fokus pada layanan konsumen atau customer centric. Nah, ujungnya merek-merek itu dia bisa dengan cepat ketika ada keinginan atau ada masukan atau ada keluhan dari customer, sehingga mereka bisa cepat merespon, kemudian bahkan menavigasi menjadi sebuah keunggulan. Nah, keunggulan itu ya bisa untuk keunggulan bersaing, keunggulan untuk melakukan penetrasi produk dan lain-lain. Sehingga mereka itu menjadi brand-brand yang relevan di era yang terus berganti. Gitu. Jadi brand-brand ini adalah brand-brand yang kemudian terpilih sebagai best brand kan. Nah, itu karena apa? Karena mereka memang bisa selalu menjawab ekspektasi customer ya, baik dari sisi harapan misalnya citra, reputasi, baik dari sisi kualitas, baik dari sisi harga, mereka itu bisa memenuhi ekspektasi dari konsumen, ya gitu. Dan lebih dari itu juga akhirnya mereka menjadi brand yang memuaskan, kemudian diloyali. Mungkin 60% tadi ada di antara mereka tingkat loyalitasnya tinggi Pak Aryono ya. Dan mereka tinggi ya. Iya. Kemudian akhirnya dia direkomendasikan sama konsumen. Iya. Nah, inilah sebetulnya dambaan dari setiap pengelola merek, dan inilah inti saripati dari bagaimana menjadi best brand di era multikanal ini. Begitu. Jadi itu benang merahnya itu tadi ya Pak. Iya. Jadi mereka inovasi, cepat tanggap dengan perubahan pasar. Ya, mereka tidak menyerah dengan tantangan yang makin dinamis, tetapi justru menjadikan tantangan itu sebagai semangat untuk berinovasi, membangun kreativitas, bagaimana mengorkestrasi baik marketing maupun distribusi, sehingga hasilnya itu ya memuaskan tadi. Ini kata kuncinya dari tadi saya tangkap, orkestrasi. Saya suka kata kunci. Orkestrasi ya, orkestrasi. Kalau dalam satu orkes ini kan ada banyak unsur pemain di dalamnya yang harus bisa diramu sampai akhirnya jadi satu permainan musik gitu ya. Iya, betul. Pak Aryo, dari hasil riset Mars itu kategori mana yang paling kompetitif versus yang menunjukkan dominasi lebih dari 70%, dan apa common drivers yang membedakannya? Kalau tadi kita kan bicara mengenai RTI ya, rata-rata industri. Ada 30%
yang RTI-nya itu, brand value-nya di atas 2 kali dari RTI ya. 30% yang brand value-nya di atas 2 kali rata-rata industrinya. Nah, dari 30% ini, saya lihat ternyata sebagian besar itu ada di kategori-kategori seperti farmasi, kosmetik, sama makanan. Jadi 3 kategori ini, terus lebih dari setengah pemenangnya itu berada di atas 2 kali rata-rata industri. Artinya pemenang-pemenang di kategori ini seolah-olah tidak tergoyahkan lah gitu. Kayak di kosmetik kita mungkin sudah tahu ada merek-merek yang sangat dominan gitu kan. Mungkin kalau ganti-ganti kosmetik juga khawatir juga Pak Rio. Nah betul. Nah, selain 3 kategori itu, justru yang sangat kompetitif, yang sangat ketat. Yang saya setuju juga dengan perkataan Pak Moko tadi ya. Kalau kosmetik atau farmasi kan memang kalau kita ganti-ganti merek gitu kan, kita hari ini merek A, besok merek B, besok merek C, mungkin bisa hancur juga kita kalau kosmetik ya. Tapi kalau misalnya katakan minimarket gitu, hari ini kita ke merek A, ke merek B, merek C mungkin masih bisa gitu ya. Nah makanya di kosmetik atau farmasi itu memang mereknya itu berhubungan dengan kepercayaan menurut saya ya. Kepercayaan konsumen. Jadi konsumen sudah pakai merek A, sudah cocok merek A, ya sudah dia bakal pakai merek A. Bahkan mungkin kalau dia cocok, dia bahkan merekomendasikan ke keluarganya atau ke anaknya gitu. Misalnya sang ibu udah pakai merek A, ke anaknya cobain merek A ini gitu. Atau obat ya, kadang cocok, orang tua kita cocok merek A nih, kasih obatnya ke kita juga merek A juga kan, mungkin seperti itu. Nah itu saya lihat di farmasi, kosmetik, dan di makanan. Kalau makanan mungkin cenderung ke rasa, preferensi rasa. Sudah cocok rasa dengan merek A, ya udah kita merek aja nih. Sedangkan kalau di kategori lain yang mungkin bisa relatif bisa agak berubah, gampang berpindah gitu. Makanya di 3 kategori ini yang kalau mereknya sudah dipercaya oleh konsumen itu susah digoyahkan gitu. Itu temuan dari brand value yang kita lihat brand value dengan RTI-nya gitu. Nah itu bagaimana cara praktis menggunakan gain index untuk lagi-lagi orkestrasi multikanal, prioritas kanal, pesan, kemudian target audiensnya seperti apa? Nah tahun ini kita lihat gain index ya. Gain index itu kan kemampuan merek untuk mengakuisisi konsumen, baik konsumen merek lain ataupun konsumen yang baru atau belum pernah menggunakan produk gitu. Kalau gain indeksnya negatif atau turun, artinya si merek itu dia tidak mampu gitu, kemampuannya berkurang lah dibandingkan tahun lalu. Dan ternyata tahun ini berkurang gain indeksnya, artinya ada penurunan daya akuisisi nih dari si merek nih, atau si konsumennya itu malah cenderung nggak mau pindah gitu. Meskipun tadi loyalitasnya kita lihat kan dia puas tapi tidak loyal ya. Tidak loyal ini masih level dia berencana akan pindah, belum benar-benar akan pindah. Jadi belum benar-benar pindah sehingga menghasilkan gain index yang positif atau belum terakuisisi nih si konsumennya gitu. Nah kalau saya hubungkan dengan Tom Ad iklan, kita lihat kan iklannya cenderung turun nih. Nah ini jangan-jangan si konsumen ini masih bingung nih, iklannya banyak, dia belum tahu mau pindah kemana karena banyak sekali iklan-iklan mungkin yang memberikan benefit yang sama gitu kan, iklannya cenderung sama ya, produk-produknya sama-sama saja nih kan, apalagi ada merek baru ya, merek baru yang banyak sekali gitu. Nah hubungannya dengan orkestrasi multikanal ya, jadi saya juga menarik nih Pak ya, istilahnya orkestrasi multikanal itu kayak orkestra ya. Iya, musik gitu ya. Kayak musik kan ada betul ya, ada banyak musik gitu. Nah itu bagaimana si merek itu mengelola si channel-channelnya, kanal-kanalnya, baik di distribusi maupun di pemasaran ya. Tapi nah ini menariknya gini, saya kemarin baru cerita dikit ya. Kemarin baru lihat orkestra nih saya. Beneran nih Pak? Betul. Jadi ternyata. Baru kan minggu yang lalu ya, orkestra musik.
Nah, saya lihat, saya tuh jarang nonton orkestra nih. Tapi saya mau nonton orkestra ini karena ternyata dia itu ada hal yang unik. Dia itu orkestra, tapi musik-musiknya itu lagu-lagu rock tahun 90-an, tahun 2000-an. Oh, Zaman-zaman saya lah gitu ya. lagu rock dibikin orkestra. Orkestra, kan? Wah, ini sesuatu yang unik nih kan. Kayak beda dari biasanya yang nonton lah gitu. Nah, saya nyambungnya ke sini. Jadi setiap merek itu boleh punya orkestra multikanal. Tapi kalau semuanya sama gitu kan semua super pasti punya nih. Nah, maksudnya sebaiknya ada suatu hal yang unik Pak, beda. Merek A dan merek B itu mereka punya hal yang unik orkestra. Kayak kita kan untuk orkestra yang mana sih yang kita unik nih. Nah, itu yang membuat si merek itu bakal dipilih oleh konsumen lah. Mana nih yang cocok dengan konsumennya, sesuai dengan target marketnya seperti apa sih. Nah, itu yang saya kira merek itu bakal bertahan, memberikan suatu hal yang unik, suatu hal yang beda, suatu hal yang relevan, dan dekat dengan emosional si konsumennya. Nah, menurut saya seperti itu merek yang bakal bertahan di masa akan datang. Menarik tadi itu lagi-lagi orkestrasi. Orkestrasi ya. Dari istilah Pak Moko kan. Ada teman yang Biswa ini yang sebenarnya sebagai pencetus ini. Orkestrasi. Oh, diksi ini yang akhirnya dipakai sebagai kata kuncinya gitu Pak. Orkestrasi. Jadi kalau misalnya si pemilik brand ini mereka mau berkomunikasi dengan konsumen tuh sekarang kan lebih banyak pilihan kanal komunikasinya Pak. Tapi kemudian juga lebih menantang karena dari sisi konsumen sudah jauh lebih kritis, lebih cerdas untuk melihat satu brand, untuk memilih. Iya. Seperti itu ya Pak. Oke, kita lanjut aja nih ke Pak Aryo lagi kembali. Pelajaran apa yang paling relevan nih untuk brand atau bahkan brand yang dari level UMKM jika mereka ingin membangun atau membesarkan brandnya, ada rekomendasi atau ada masukan apa Pak Aryo untuk para pemilik brand ini? Oke, ini untuk UMKM atau brand challenger lah. Pertama mungkin brand challenger tadi ya. Jadi justru ini kesempatan bagi brand-brand yang di bawah posisi pertama tadi untuk masuk ya. Soalnya kan brand value sedikit, artinya dia bisa mengalahkan merek-merek yang di atasnya lah. Nah, kalau untuk UMKM ya, UMKM ya bisa sih masuk top 5 mungkin ya. Oke, mungkin jangan top 5 dulu, mungkin top 10 gitu, top 10 dulu, lalu nanti lanjut ke top 5. Nah, strateginya kalau saya lihat, nah ini pengalaman saya juga nih, UMKM itu mungkin ada masalah di strategi multikanal. Jadi saya pernah riset nih, dia UMKM makanan instan lokal, dia viral sekali di online, berarti channel online-nya oke kan. Tapi pas konsumen mau mendapatkan secara offline susah, tidak ada di minimarket. Nah, artinya strategi multikanalnya kan belum sinkron ini gitu. Di online atau di udara oke, tapi pas di offline-nya agak susah gitu. Nah, saya kira untuk UMKM kalau masuk mengalahkan atau ke top 10 lah istilahnya, strategi multikanal harus jalan gitu. Jadi jangan hanya di online. Kalau online gampang kita bikin medsos, bikin konten gitu kan. Tapi strategi offline-nya juga harus terus dijalankan, baik di store online, di market, ataupun dia di below the line, di pameran-pameran gitu, harus supaya lebih dekat ke konsumen gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi strategi dulu, semua multi-channel jalan. Dan tadi yang saya bilang harus unik gitu. Harus unik ya, untuk membedakan dia dengan pesaing lainnya. Harus unik. Wah, itu juga termasuk. Mungkin saya menambahkan aja karena ini menarik juga gitu ya. Jadi era digital ini sebetulnya menjadi momentum yang sangat baik ya, terutama untuk brand-brand UMKM atau kelompok startup gitu ya. Karena dia kan keterbatasan dari sisi biaya ya. Nah, di era dulu dia kan harus ngantri untuk bisa masuk ke dalam
swalayan atau dalam minimarket itu bahkan pasti akan ditolak-tolak karena antriannya panjang gitu. Nah, ketika di era digital ini mereka kan bisa mudah itu listing di e-commerce. Nah, dia bisa listing di e-commerce dan dari berbagai temuan ini banyak sekali brand-brand UMKM yang lahir di era e-commerce yang mungkin umurnya sekarang baru 5 tahun ya. Itu karena tadi dengan keunikan, dengan ada diferensiasi yang kuat. Dia itu bisa menciptakan niche market. Nah, yang sesuai dengan ekspektasi dari konsumen. Nah, sehingga dia tidak harus perang di area yang lebih luas, tapi cukup dengan niche marketnya itu. Nah, itu akhirnya sekarang ini banyak sekali brand-brand yang lahir di era e-commerce itu, yang dari kalangan UMKM itu, yang dia sudah ya nggak usah harus masuk ke dalam top 5 gitu kan. Dia cukup dengan memiliki ceruk pasar tersendiri tadi, dia sudah bisa punya revenue puluhan bahkan ratusan miliar. Itu bisa ditemukan di kelompok makanan minuman, di kelompok produk kesehatan, di kosmetik, dan itu bisa menjadi pembelajaran yang menarik bahwa justru di era digital ini menjadi momentum yang sangat penting bagi UMKM untuk ya nggak usah muluk-muluk akan menjadi market leader atau masuk top of 5 ya, tapi cukup memiliki pangsa pasar yang cukup bagus saja gitu. Bahkan e-commerce sekarang punya program afiliasi dengan beberapa platform sosial media. Sekarang orang berjualan, dia pemilik brand bikin akun di salah satu sosial media, kemudian bisa jualan lewat situ, yang mana nanti konsumen kalau mau berbelanja tinggal klik link dan tersambung ke e-commerce, semakin mempermudahkan untuk mengakses produknya. Tapi kalaupun misalnya UMKM pingin menang pingin kan masuk top 5 ya. Kuncinya itu tadi ya, unik tadi Pak. Unik, dan dia bisa ngeliat brand value-nya. Brand value. Misalnya dia merek A posisi 10 besar lah. Berapa kali lipat sih dengan merek yang pertama jaraknya? Misalnya katakanlah 5 kali lipat. Ya berarti kita bisa mengasumsikan strategi si merek A ini untuk mengalahkan ke atasnya harus 5 kali lipat juga effortnya. Itu. Apakah dari sisi marketingnya, dari sisi komunikasi itu harus 5 kali lipat lebih besar lah. Asumsinya si merek pertama ini tidak melakukan apa-apa gitu. Itu ceritanya kalau dia mau ke atas ya. Kalau dia mau tetap di ceruk pasar dia ya silahkan aja apa gitu. Tapi kalau dia mau posisi pertama ya effortnya harus lebih kuat untuk mengalahkan si pemenang existing. Kecuali kalau Pak Aryo nanti di survei berikutnya kan bikin kategori UMKM atau startup gitu. Nah, mungkin dia sudah jadi best brand untuk subkategori itu. Menarik. Menarik. Nah, ini mungkin nanti tahun depan kalau teman-teman mau mengulik lebih lanjut dari Mars bisa memasukkan kategori baru itu kali ya. Kembali lagi dengan Pak Moko, ini jika pemasar boleh melakukan 3 aksi nih ya Pak, setelah membaca majalah SUA yang edisi IBA ini, apa 3 rekomendasi spesifiknya Pak? Mungkin tadi sempat Pak Moko jelaskan sedikit juga, tapi yang lebih spesifiknya kira-kira seperti apa Pak? Ya ini bukan pendapat saya karena saya juga bukan konsultan pemasaran ya. Tapi ini disajikan dari brand-brand yang berhasil meraih best brand itu ya. Jadi mungkin ya sebetulnya ada banyak ya, tapi kalau disuruh milih 3 ini, yang pertama ini adalah dari sisi produk tentunya harus bisa menghadirkan produk yang punya diferensiasi yang kuat. Seperti tadi kan punya keunikan gitu kan. Kemudian juga memenuhi ekspektasi pasar baik dari sisi reputasi, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi harga. Karena ketiganya itu sangat penting. Nah, terus yang kedua itu berikan kemudahan dalam mendapatkan produk baik secara offline maupun online. Jadi jangan sampai produk dicari-cari di offline juga nggak ketemu gitu kan, hanya adanya di online karena memang sekarang eranya multikanal. Dan kemudian juga perkuat kanal-kanal digital untuk memudahkan interaksi dengan konsumen, termasuk untuk menangkap aspirasi konsumen serta memberikan respon yang cepat dan tepat atas keluhan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah berikan pengalaman
pelanggan yang menyenangkan, karena ini memang eranya pengalaman pelanggan gitu, sehingga mereka itu mendapatkan sesuatu yang di luar harapannya, dia kan excited gitu kan. Nah, selanjutnya jalin komunikasi dengan pelanggan itu untuk berkelanjutan gitu. Jadi jangan sekarang kemudian besok putus, setelah itu nggak ada lagi, tapi harus secara bertahap. Itu memang komunikasi itu harus dijalin secara berkelanjutan gitu. Kurang lebih gitu. Gitu ya. Apalagi konsumen sekarang itu kalau dapat pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang memuaskan dengan satu brand, itu mudah sekali dia share di sosial media tuh, Pak. Tanpa disuruh Ya, sukarela dia nge-share. Sukarela kan. Nah, artinya kan itu genuine kan. Dan itu bisa menjadi rekomendasi itu buat pelanggan yang lain gitu. Jadi Pak Aryo, ini apa ya, rekomendasi untuk pemasar, jika boleh melakukan 3 aksi dalam hal membangun brandnya, itu apa rekomendasinya, Pak? Kita tadi sudah sebutkan Pak Moko ya. Mungkin, sebagai tambahan aja, kalau ya semuanya sudah disebutkan tadi, ada hal unik ya. Cuman kalau hasil ini kan ini kesempatan bagi para merek-merek ya, merek-merek yang berada di posisi 2, 3, 4 dan seterusnya untuk bisa bersinar atau bisa mengungguli merek pertama gitu. Nah, ini masanya karena hasil dari surveinya memang 70% tadi merek-merek itu kan di bawah RTI, artinya di bawah 2 kali dari RTI. Bagi si pemenang, nah hasil ini harus menjadi kayak sinyal lah istilahnya, sinyal untuk melihat berapa kali lipat sih si brand value-nya dengan brand value saya dengan merek kedua. Nah, itu harus sebagai sinyal ya, supaya mereka bisa melakukan suatu kreativitas multi channel atau aktif lagi nih, supaya mereka selama ini tertidur atau apa, aktif kembali supaya mau lebih kreatif, lebih agresif ya dibandingkan pesaingnya. Nah, bagi pesaingnya ini yang seperti yang tadi, ini waktunya nih untuk bisa naik ke atas. Hasil ini tadi kan gain indeksnya turun, brand value turun, itu bukan berarti akhir dunia lah. Tapi ini mungkin sinyal aja supaya merek-merek waspada, supaya merek-merek semakin kreatif, dan pada ujung-ujungnya konsumen yang akan diuntungkan dengan suatu inovasi produk, dan konsumen akan semakin mendapatkan produk-produk yang berkualitas, yang semakin relevan dan semakin erat kaitan dengan emosional mereka. Konsumen adalah raja. Dan itu tadi Pak, menyentuh emosional itu tadi, sehingga tadi menjaga engagementnya gitu ya. Betul. Pak. Oke. Ya pemirsa, ini sebenarnya perbincangannya semakin menarik, tapi karena kita terbatas oleh waktu, kalau mau tahu lebih dalam, sekali lagi saya bilang mending cepat check out ini di e-commerce dan Gramedia Digital Indonesia Best Brand 2025. Demikian perbincangan kita hari ini. Dan untuk Indonesia Best Brand ini akan ada apresiasinya atau awardingnya, Indonesia Best Brand Awarding 2025. Ini akan diselenggarakan oleh Majalah SWA bekerjasama dengan Mars Digital Indonesia di 11 Desember 2025. Demikian, jangan lupa like, subscribe, dan share kanal YouTube dari Redaksi SWA. Dan sampai jumpa di topik-topik menarik lainnya. Selama 40 tahun, Majalah SWA menjadi saksi perjalanan bisnis di Indonesia. SWA hadir menyaksikan lahirnya para pengusaha baru, perjuangan para pemimpin perusahaan, hingga perjalanan para profesional terbaik. Setiap kisah sukses yang SWA sajikan adalah refleksi dan inspirasi untuk pertumbuhan bisnis yang lebih kokoh, inovatif, dan berkelanjutan. Majalah SWA terbit perdana pada 10 April tahun 1985, yang merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Sembada Swakarya dengan PT Graffiti Pers. Majalah SWA awalnya bernama SWA Sembada, bertujuan
mendukung kemandirian nasional dengan mendukung tumbuhnya perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Pada tahun 1995, SWA mendirikan Spot, anak usaha yang menyediakan jasa layanan komunikasi corporate. Layanan yang disediakan antara lain membantu penerbitan corporate in-house journal, anniversary books, corporate brochure, annual reports, dan corporate peripherals. Pada tahun 2000, Spot merambah bisnis pelatihan ingria dan penerbitan buku, yang merupakan cikal bakal dari SWA Publishing. Pada tahun 1998, SWA mendirikan SWA Network. SWA Network adalah anak usaha yang menyediakan layanan corporate event dan belakangan fokus menyelenggarakan event-event majalah SWA. Pada tahun 2001, SWA mendirikan Business Digest, yang merupakan unit bisnis yang bergerak di bidang survei bisnis. Business Digest melakukan berbagai survei untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis, juga membantu mereka menghasilkan solusi bisnis terbaik. Saat ini Business Digest juga banyak melakukan omnibus survey untuk menghasilkan best practices dan indikator di bidang marketing, manajemen, dan komunikasi korporat. Di tahun 2003, SWA Sembada melakukan rebranding dengan mengganti logo dan menghilangkan kata Sembada pada namanya, serta menambahkan tagline "Di mana bisnis bergerak" yang mencerminkan positioning sebagai media yang hadir bersama denyut dan aktivitas bisnis di Indonesia. Sebagai media yang bertekad memberikan solusi dalam pengelolaan bisnis, memasuki milenium 2000, SWA banyak melakukan survei-survei, assessment, dan pemeringkatan untuk memvalidasi pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan tentunya agar mendapatkan best practices yang bisa dijadikan benchmark dan sumber inspirasi kalangan bisnis. Beberapa topik survei dan asesmen tahunan yang diselenggarakan oleh SWA dan telah berlangsung lebih dari 10 tahun adalah Indonesia Most Trusted Company, bekerjasama dengan Indonesia Institute for Corporate Governance, Indonesia Best Print Award, bekerjasama dengan Mars Digital, Indonesia HR Excellence, bekerjasama dengan LMFEB UI, SWA 100, bekerjasama dengan Sun Value Management, Indonesia Original Brand, dan Indonesia Green Sustainable Company. Selain diangkat sebagai sajian utama, hasil riset dan asesmen tersebut juga diangkat ke dalam conference and awarding, yang tentunya dikelola unit bisnis SWA, yaitu SWA Network. Pada tahun 2004, SWA menerbitkan majalah yang fokus membahas marketing dan komunikasi, yaitu majalah Mix Markom. Dalam perjalanannya, Mix Markom menyelenggarakan berbagai rekognisi dan anugerah untuk mensupport para profesional komunikasi dan marketing Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan program-program bermutu yang tentunya bisa dijadikan sebagai best practices di Indonesia, seperti Public Relation of the Year, Brand Communication Excellence, Markom and Corkom Dream Team, Product of the Year, dan Corporate Sustainability Initiative. Pada tahun 2005, SWA mengembangkan portal berita bisnis swa.co.id dan juga meluncurkan portal berita mix.co.id di tahun 2011 sebagai channel extension majalah Mix Markom. Seiring dengan perkembangan media sosial, kanal majalah SWA dan majalah Mix Markom pun diperluas dengan menghadirkan @SWA-Media Inc. dan @majalah_Mix Markom di platform Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan LinkedIn. Pada tahun 2006, SWA melahirkan divisi penerbitan buku SWA Publishing yang mencetak buku-buku bermutu di bidang bisnis. Buku terbitan perdananya adalah Best CEO. Pada tahun 2010, pengelolaan SWA tidak lagi di bawah Yayasan Sembada Swakarya, tetapi di bawah PT SWA Media Business. Pada tahun 2024, SWA meluncurkan podcast Biskom yang bekerja sama dengan LSPR Institute of Communication and Business serta podcast dari redaksi SWA. Podcast tersebut juga merupakan kanal ekstensi dari konten-konten di majalah maupun portal swa.co.id dan mix.co.id. Di tengah tantangan perkembangan teknologi digital yang mendisrupsi industri media, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, SWA Media Group masih bisa hadir mendukung dunia bisnis Indonesia. Terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada para partner yang telah berkenan mendukung kami hingga saat ini. Di tengah tantangan disrupsi digital, dukungan para partner menjadi sangat berarti bagi kami. Semoga kita bisa berjuang bersama menghadapi tantangan perubahan zaman di masa mendatang. Kami yakin kebersamaan dan semangat kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan jejak perubahan yang lebih besar dan bermakna. Dengan tangan yang saling menggenggam, kita tidak hanya membangun hari ini,
tetapi juga menapaki masa depan yang lebih gemilang serta penuh makna bagi dunia usaha dan masyarakat luas.